Salam jumpa Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Sabtu 18 Mei 2024 kita dalam keadaan sehat dan juga kita boleh melakukan aktivitas kita, dan tentu itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Di dalam mensyukuri itu semua, marilah kita mempersiapkan hati untuk disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Amsal 19 ayat 21. Dikatakan demikian, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Demikian firman Tuhan. Manusia diberkati Tuhan sehingga memiliki banyak ide dan kreasi. Kreasi itu akan selalu berkembang dan diberkati selama manusia hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi semua tergantung dari hati manusia. Saudara-saudari, ada apa dengan hati manusia? Segala hal yang dirancang manusia itu berawal dari hati. Hati manusia menghasilkan banyak hal, namun tidak semuanya baik. Maka Amsal mengajak kita untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Bahkan dalam Kejadian 6 ayat 5 disebut bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Yesus pun pernah berkata bahwa hati adalah tempat di mana pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian, saksi dusta, dan penghujatan. Matius 15 dan ayat 19 dan Markus 7 ayat 19 di sana juga berasal dari hati. Tetapi hal-hal yang baik juga ada di hati manusia. Artinya, hati adalah sumber kebaikan dan kejahatan. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti kata hati? Jika kita tidak mengenal firman Tuhan dengan baik, maka kita tidak akan bisa membedakan pikiran dari hati kita dengan baik. Maka jawabannya, kalau kita mengenal firman Tuhan. Sebab dikatakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup saleh datang dari pengetahuan akan firman Tuhan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 3-4. Saudara-saudari, Tuhan memiliki rancangan bagi setiap manusia. Namun Tuhan tidak memaksa kita mengikutinya. Ia memberi kita kebebasan untuk menentukan pilihan kita sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Ulangan 30 ayat 19, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dari ayat tersebut kita lihat bahwa Allah memberi kita pilihan, namun juga Ia memberitahu pilihan yang benar. Nah, sekarang terserah manusia pilih yang mana. Tuhan memberi kebebasan bagi kita masing-masing untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Demikianlah manusia yang hendak merencanakan hidup ke depan, bagaikan sebuah perjalanan ke tempat yang jauh, perlu tujuan arah yang jelas. Demikian juga dengan kehidupan kita, perlu memiliki tujuan yang jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan yang benar-benar matang. Kemudian berserahlah kepada Tuhan. Amin. Ya Allah Bapa, kami percaya apa yang Engkau rancang itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Seberapa hebat pun kami merancang itu masa depan kami di dalam hati kami, namun kami percaya apa yang Tuhan tentukan itulah yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan turut bekerja dalam setiap rancangan kami. Maka biarlah Engkau memberkati kami sehingga kami dimampukan untuk memikirkan, merancang sesuatu yang baik di dalam hati kami. Karena dengan rancangan yang baik itu pula akan menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami, yang tentunya didasari oleh pengenalan akan firman Tuhan. Maka hari ini dalam berbagai rancangan yang bahkan rencana yang kami buat, biarlah itu semua berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan pun memberkatinya. Terimalah doa kami dalam nama Yesus. Amin.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.